Nama saya Joko Iman Santoso. Saya sering dipanggilnya Iman. Saya mewakili Increase Indonesia, one of the founder dari Increase Indonesia. Jadi Increase Indonesia itu adalah asosiasi yang mewadahi seluruh teman-teman yang punya usaha sebagai local builder, jadi bengkel lokal. Seluruh teman-teman yang punya usaha bisa bikin apparel, merchandise, riding gear, dan artis lokal, painting, art worker, dan custom part. Jadi mungkin yang komunitas mobil nanti kalau butuh spare part atau part custom yang mau dibikin di kita ada, Pak. Jadi bisa silakan menghubungi kita. Mereka punya alat CNC-nya, jadi bisa bikin apa aja kira-kira itu. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya lebih membahas ke regulasi, karena intinya gini, undang-undang modifikasi motor di Indonesia saat ini, kalau nggak salah itu sudah diresmikan atau berdiri pada tahun 61. Nah, jika kalau Presiden kita Pak Jokowi ini mau mendukung industri kreatif. Sebenarnya industri kreatif kan bukan hanya otomotif aja, ada yang lainnya. Nah, kita bilang sama Bapak bahwa nggak mungkin bisa. Karena undang-undang modifikasi itu yang paling gampang adalah paling simpel, misalnya ganti kaca spion. Standar pabrik lebarnya segini. Terus kita biasa pakai yang kecil-kecil ya Mas ya. Oke, setuju kan? Biar lebih milenial, lebih modis. Nah, itu sebenarnya udah nggak boleh. Kita harus datang ke Yamaha-nya, atau datang ke Honda-nya, atau datang ke ATPM-nya untuk minta izin. Pak, boleh nggak saya dari segini ganti segini? Oke, kalau misalnya Honda setuju, Yamaha setuju, Suzuki setuju, nggak sampai di situ, Mas. Kita harus uji tipe lagi untuk motor kita doang. Nah, bisa dibayangin kan, untuk satu motor ganti kaca spion harus uji tipe lagi. Ini yang sangat menarik, tapi buat kami, buat Increase Indonesia, ini bukan satu handicap. Tapi ini satu tugas kita yang memang harus kita, bukan kita mau ilegal ya, tapi bagaimana caranya menyesuaikan undang-undang nanti yang sudah ada di pemerintah saat ini bisa mendukung industri kreatif. Itu saja kira-kira. Nah, sebenarnya kita lagi bekerja dengan keras untuk bicara dengan perindustrian perhubungan masalah ini. Nantinya ujung-ujungnya ke DPR. Karena undang-undang ini harus direvisi. Karena kalau tidak direvisi nggak akan bisa. Mau sampai kapanpun, mau sampai ganti presiden pun itu nggak akan bisa gitu. Nah, satu hal jujur dalam hal ini handicap kita adalah ini kan maksudnya kita bukan umum ya. Saya bisa katakan bahwa jujur ATPM itu merasa terancam dengan adanya industri kreatif ini. Karena mereka bilang, wah kalau sekarang orang bisa bikin motor custom, gimana nih penjualan kita? Itu loh. Padahal kalau bicara motor custom mungkin 1 tahun kita 500 unit juga udah iya. Karena satu builder paling 1 tahun bisa produksi cuman 3, 4, 5 lah paling banyak gitu loh. Karena ini kan membutuhkan kreativitas, bukan cuman kayak pabrik pakai robot gitu udah jadi motor gitu kira-kira gitu. Oke, jadi itu dari saya tentang regulasi. Kami sedang bekerja dengan keras untuk bukan melegalkan segala cara, tetapi kita sesuaikan bahwa undang-undang saat ini itu yang ini loh nggak sesuai, yang ini nggak sesuai. Nah, kira-kira disesuaikan seperti apa? Karena saya dengar saat ini total kira-kira 5 sampai 6 juta motor custom di Indonesia. Nah,
Ini kan udah kayak bom waktu. Pemerintah memang selama ini tidak aktif menjalankan undang-undang itu. Jika mereka menjalankan, itu bakalan mati semua udah. 5-6 juta motor itu nggak mungkin bisa jalan. Contoh, mungkin ada yang pernah dengar mengenai undang-undang nggak boleh berisik ya, knalpot. Benar nggak? Oke, sekarang kami tanya gampangnya gini. Sekarang waktu pemerintah membuat undang-undang itu, barometernya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak barometernya apa? Nggak ada. Jadi pelaksananya kan polisi di lapangan. Nah, nggak ada barometernya, nggak ada alatnya untuk ngukur, oh ini berisik atau enggak gitu. Mungkin di mobil nanti juga akan begitu gitu kan. Nah, terus saya bilang berarti barometernya adalah polisi itu pagi-pagi dimarahin bininya, ya kan? Siang belum makan siang, tiba-tiba masih yang lewat di persimpangan gitu, pakai knalpot yang udah diganti. Weh berisik, tangkep. Nah, kalau ketemu sama yang pinter, Pak, Bapak nangkep saya, alatnya punya nggak desibelnya? Berapa? Nah, ini kita sampaikan semua ke Pak Jokowi supaya jangan bikin peraturan, nanti keluar peraturan tetapi pelaksanaan di lapangannya nggak jelas. Kalau udah nggak jelas, akhirnya apa? Ditangkap, ya udah nggak mau pengadilan kan? Nah, mau damai atau mau ke pengadilan, ya kan? Damai aja Pak, ya udah berapa? Segini, kurang dong, tambahin. Itulah praktek-praktek korupsi di jalanan. Dari saya sekian. Buka aja Bukalapak.